Jelas sudah tidak? Hati-hati, hati-hati saudara, hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah, menurut standar ilmu nasab sah, bahkan menurut Nabhani gurunya Ki Hasyim Asy'ari itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban, ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama, menurut standarnya ulama sah. Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi tanpa. Dan yang kedua, at-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin sabata bi dhahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahiru syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah. Secara zahiru syariat ya emang dia anaknya dia keturunannya dia. Secara zahiru syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, dita'an. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh, ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya, tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Nah, makanya belakangan ini lagi rame ada satu orang, ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri lah. Buat apa saudara? Kita para sahabat Alawi nggak butuh pengakuan dari dia. Karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahiru syariah dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata' pengarang I'anatul Talibin, Murtada Az-Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Shoreh Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai husaini, itu saya ngumpulkan nggak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, nggak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli. Ya jelas ya saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati saudara, hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli. Saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah, menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban, ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama, menurut standarnya ulama sah.
menurut standar syariat sah, menurut standar Ibnu Nasab sah, yang nggak sah menurut standar iman sabodo teuing, nggak ada urusan saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab saudara, naudzubillah min dzalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba saudara, ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana, minuman keras merajalela di mana-mana, narkoba merajalela, korupsi banyak saudara, rakyat banyak makin susah, pengangguran makin banyak saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya saudara? Di mana persatuan Indonesianya saudara? Ini yang mengadu domba ini tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman, nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak, kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-acak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan saudara. Setuju? Setuju? Masyarakat Cirebon jawab semuanya, siap bersatu, siap bersatu, siap berada di barisan para kiai, siap berada di barisan para ajangan, siap berada di barisan para habaib, siap berada di barisan para ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Cirebon angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, ini baru pulang haji naik darah saya. Ini menarik, Nasab tidak lagi menjadi sebuah perdebatan yang ramai di medsos, tetapi menjadi sebuah kajian karya ilmiah. Dan harus diapresiasi bahwa dialektika disinilah membuat sebuah hasanah pemikiran keislaman. Baik Kiai, buku yang Hanif Alatas CS di situ ada tentang menjawab, kalau tidak salah, mengkritisi tentang kesesatan Imaduddin. Nah, itu kira-kira jawaban Kiai di sini apa ini? Ya. Jawaban bocorannya. Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka, pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya, pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah adalah hal yang sangat memalukan di dalam peradaban keislaman mulai dari 895 Hijriah sampai saat ini, dan ini harus dihentikan. Itulah yang disebut oleh Hanif Alatas sebagai sebuah kesesatan, karena persatuan pun menurut Hanif Alatas dengan antara kiai dan para habaib adalah ketika para kiai itu mengakui nasab mereka tanpa syarat. Apabila kiai dan ulama-ulama Nusantara tidak mengakui nasab mereka tanpa syarat, berarti para kiai dan ulama itu tidak menginginkan persatuan. Itulah arti persatuan menurut Balawi, itulah arti kesesatan menurut Balawi. Sesuatu yang didefinisi sendiri kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain. Dan saya kira masanya sudah selesai untuk Balawi semua itu. Dari sisi kajian ilmiah sudah konklusif mereka bukan turun Nabi. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekarang sedang menggugat
berbagai macam relasi hubungan mereka selama ini dengan Balawi yang menyisakan berbagai macam masalah-masalah yang itu diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu keluar dari kajian ilmu nasab atau penelitian nasab ini. Baik, Kiai, ada lagi bahwa apakah di buku itu juga diterangkan siapa sebenarnya Ubaidillah dan putra siapa? Kemarin saya wawancara dengan Kiai dari Madura, bahwa ada sebuah kitab yang mengatakan ada nama Ubaidillah yang tersambung ke pendiri dinasti Fatimiyah, yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini, Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya, walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Toh dari para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Ba'lawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini Ba'lawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan, menurut mereka Al-Janadi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Ba'lawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura, tetapi saya belum melihat itu gitu. Oke, baik, luar biasa ini, makin dinamis itu ya, kajian nasab ini. Jadi saya ingatkan juga kepada pemirsa yang tertarik, dan saya meyakini bahwa kajian buku yang dilakukan oleh Kiai Imad sangat komprehensif. Saya bukan dalam promosi, tetapi lihat dari kajian-kajiannya lebih komprehensif. Berarti ini juga di dalam buku itu kompilasi-kompilasi tulisan terdahulu Kiai Imad ya, dimasukin ke situ. Iya, agar apa? Agar ada sebuah ketersambungan narasi yang dari awal belum mengikuti, kemudian dengan membeli buku ini, dia akan dapat mengetahui, oh narasi-narasi sebelumnya seperti ini, gitu. Oke, baik. Inilah yang dikatakan oleh Kiai Ubaidillah bahwa hasanah pemikiran jangan berhenti. Kajian nasab adalah pemantik bagaimana dialektika hasanah pemikiran keislaman di Indonesia khususnya
itu semakin berkembang. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Ba'lawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya apa Kiai? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan, orang Purbalingga sudah bersaksi, sekarang merembet ke Banjarnegara. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet, karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad ke-4 Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih muqaddam, tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat, tidak ada orang yang bernama Ubed. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama sama saya, sama sama kiai, sama sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga, kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus, haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki, orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan.
makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Balawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu. Mau tampil pidato dia hafalin gitu, tapi ndak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran Al-Hadis, kemudian dialakohkan dengan wakil kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati
gelunjak, semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin, duitnya diroyot, apa tuh istilahnya, diporotin. Kalau ada mukibin kaya, udah habis itu, punya mobil Alphard diminta, kalau enggak kualat ente. Orang mengkritik mereka, kata Novel Anidrus, orang yang berani mengkritik Habib itu adalah dajjal. Tidak ada itu dalam ajaran. Orang yang mengkritik Rasulullah aja, Rasulullah nggak pernah bilang yang mengkritik beliau itu dajjal. Sahabat beberapa kesempatan diriwayatkan pula itu bermusyawarah dengan Rasul, bertanya, wahai Rasul, apakah pendapatmu ini berdasarkan wahyu, apakah berdasar pendapatmu sendiri? Kalau berdasarkan wahyu, kita harus ikuti. Kalau berdasarkan pendapatmu, bolehkah kami memberikan masukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam perang ini? Itu aja Rasulullah. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa itu Bapak Ibu, kalamuhu yuraddu wa yuqbalu qauluhu illa sahiba hadal qabri. Kalimatnya, kata-katanya, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, illa sahiba hadal qabri, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Lalu ajaran yang mengatakan orang mengkritik Habib itu adalah dajjal dari mana? Kalau bukan dari ajaran Islam. Mungkin mereka punya ajaran agama lain yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia itu sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kata mereka yang paling mulia adalah kabaib. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, walaupun tidak alim, mereka tetap mulia karena kemuliaan mereka adalah zat. Sedangkan orang alim, kiai, polisi, presiden, itu sifat kemuliaannya. Kalau dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak mulia lagi. Kalau kiai gila, katanya tidak mulia lagi. Tapi kalau kabaib, dia gila, tetap dia mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Dulu tuh nggak laku lagi, Beb. Jangan ngomong-ngomong gitu lagi. Nanti diketawain orang Banjarnegara. Nanti diketawain orang Purbalingga. Nanti diketawain anak-anak Nusantara. Anak Nusantara hari ini sudah tahu ente bukan turunan Nabi. Kalau ente ngomong dengan ilmu kita terima. Tapi kalau ente ngomong lagi dengan doktrin-doktrin, tidak ada lagi tempat bagimu. Karena bangsa Indonesia hari ini sudah cerdas, sudah cerdas, sudah mempunyai pencerahan bahwa sesungguhnya kemuliaan manusia di mata Allah hanyalah berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Setuju, Bu? Siapapun, anak siapapun bisa jadi apapun di negara kita yang tercinta Indonesia. Siapa anak-anak dari kampung ini di atas hutan yang pengen jadi presiden Indonesia, sekolah. Dia harus sekolah di MTS, dia harus punya ijazah aliyah, dia harus kuliah. Nanti lulus kuliah bikin partai politik, nanti calon presiden. Semuanya bisa asal punya partai. Betul? Ini kemuliaan agama Islam sama ibu-ibu dengan kemuliaan yang diatur oleh Pancasila. Oleh, coba Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan,
permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diam aja HTI itu. Ini yang diam HTI ini. Coba